Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan teknik akuntansi keuangan sektor publik yang beranggota Anisatu Suhra, Erna Sari, Adli Satriadi, Virgia Wiyata Cika, Ahmad Jasum, Nur Cahyani, YMT Mumun, Norman Syafari, Ahmad, dan Yanti Monika. Untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Erna Sari. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian teknik akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklarifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Dapat dikatakan, akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi. Akuntansi sektor publik lebih menekankan pada pemeriksaan serta sistem akuntansi. Standar sistem akuntansi negara, khususnya lembaga pemerintah, membuat akuntansi ini menjadi akuntansi yang wajib disesuaikan dengan standar akuntansi setiap lembaga. Jenis-jenis teknik akuntansi sektor publik. Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi sektor publik, yaitu pertama, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Yang kedua yaitu akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Ketiga yaitu akuntansi dana, di mana sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintahan biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan. Dalam arti, dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana. Kemudian yang keempat yaitu akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Dengan kas basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik, maka GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan kas basis. Kemudian yang kelima itu akuntansi akrual, di mana akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Materi selanjutnya yaitu penjurnalan dan pembuatan laporan keuangan. Ada 3, yaitu basis kas, basis akrual, dan basis kas modifikasi. Basis kas digunakan di berbagai organisasi sektor publik. Basis kas telah digunakan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia selama era pra-reformasi. Yang kedua ada basis akrual. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik dan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan sektor swasta, karena orientasi organisasi sektor publik difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik. Yang terakhir yaitu basis kas modifikasi. Basis kas modification atau modified cash basis adalah kombinasi basis kas dengan basis akrual. Pada saat itu, transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dicatat pada saat uang diterima atau dibayar. Sedangkan pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan, meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terrealisasi. Materi selanjutnya adalah laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Adapun elemen dari laporan keuangan sektor publik yakni 1. Laporan arus kas, 2. Catatan atas laporan keuangan, 3. Laporan kinerja keuangan,
Dan yang terakhir adalah laporan perubahan ekuitas. Baik, untuk selanjutnya, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik terbagi atas beberapa poin, yang dimana poin pertama, kepatuhan dan pengelolaan, yaitu laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, yaitu laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi, yaitu laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana. Baik, untuk selanjutnya, keempat, kelangsungan organisasi atau viability, yaitu laporan keuangan yang berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa atau pelayanan di masa yang akan datang. Kelima, hubungan masyarakat atau public relation, yaitu laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang terakhir, sumber fakta dan gambaran atau source of fact and figure, yaitu laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Memakai laporan keuangan sektor publik dapat diketahui dari siapa saja yang termasuk dalam stakeholder organisasi tersebut. Drybin et al. 1981 melakukan identifikasi bahwa ada 10 kelompok pemakai laporan keuangan sektor publik, yaitu pembayaran pajak, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan atau pegawai, pemasok atau vendor, dewan legislatif, manajemen, pemilih, dan yang terakhir badan pengawas. Selanjutnya yaitu teori akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Saat ini, sektor publik dituntut memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas dan good governance. Pengembangan akuntansi sektor publik juga dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan atau reliable.